Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan CPL dimanapun berada ya. Baik rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya nggak memberikan suatu link latihan untuk PPK dan PPS ya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan ataupun menjawab pertanyaan daripada Mas Is ya, yang disampaikan dalam grup WhatsApp, di mana beliau menyampaikan, "Assalamualaikum Kang, bikin video selanjutnya untuk bisa cepat memahami perbedaan antara tugas, wewenang, dan kewajiban PPK. Lebih bagus lagi sama PPS juga ya Kang, soalnya masih suka bingung untuk dihafal dan difahami." Oke, Mas Is dan rekan-rekan yang lain ya, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan perbedaan tugas, wewenang, dan kewajiban terkait dengan PPK terlebih dahulu. Kalau untuk PPS nanti akan di video selanjutnya. Oke, rekan-rekan semuanya, di mana tugas untuk PPK itu dimuat ya ataupun termuat dalam pasal 53 ayat 1 ya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di mana dalam pasal tersebut untuk tugas PPK itu ada 7 item ya, 7 tugas. Dalam pasal 53 ayat 1 itu ada 7 tugas. Dimana kalau tugas yang ke-6 dan ke-7 ini sudah ada clue ya, dimana clue-nya itu udah ada termuat frasa tugasnya ya, seperti itu. Coba aja cek ya, kalau yang 67 ini sudah ada clue frasa tugasnya. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh KPU, melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini sudah ada clue tugasnya. Berarti sekiranya kita cukup untuk memahami 5 tugas ini. Nah, apa saja sih 5 tugas ini? Berarti yang pertama itu melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu, namun di tingkat kecamatan ya. Berarti tugas daripada PPK ini ya melaksanakan semua tahapan tentu ya. Itu melaksanakan semua tahapan pemilu di tingkat kecamatan. Kemudian kedua, menerima dan menyampaikan daftar pemilih ya kemana? Ke KPU kabupaten kota, seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara ya, mengumumkan dan melakukan dan mengumumkan rekapitulasi. Kalau untuk perhitungannya ada di TPS ya. Berarti untuk tugas PPK ya tadi mengumumkan dan melakukan rekapitulasi ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan. Membuat laporan dan membuat evaluasi dan laporan gitu ya. Melakukan evaluasi dan membuat laporan. Cluenya di situ, evaluasi dan laporan. Berarti termasuk tugas daripada PPK. Kemudian yang terakhir itu melakukan sosialisasi ya di tingkat kecamatan. Ini merupakan tugas daripada PPK. Ada 5 item ini yang perlu rekan-rekan pahami ya. Ingat, Panwas kecamatan itu mempunyai tugas untuk pengawasan sosialisasi ya. Berarti secara nggak langsung ya, sosialisasi ini bagian daripada tugasnya PPK ya, karena diawasi oleh Panwas, seperti itu ya, seperti itu ya. Mungkin itu terkait dengan 5 item, 5 unsur yang mengenai tugas PPK ya teman-teman semuanya. Kemudian kewenangan PPK ada di pasal 53 ayat 2 ya, di mana kewenangan PPK ini ada 3 unsur ya. Kalau unsur yang kedua dan ketiga ini saya sampaikan lagi sudah ada clue-nya ya. Di mana clue-nya itu sudah ada sudah termuat frasa wewenang ya. Misalnya melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU ya, sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, sudah ada clue frasanya, yaitu wewenang. Kemudian yang ketiganya juga sama, itu melaksanakan wewenang lagi ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sudah ada clue frasanya. Berarti cuma cukup 1 wewenang yang sekiranya kita pahami ya. Apa sih? Mengumpulkan hasil perhitungan suara ya di seluruh TPS, dari seluruh TPS. Ini merupakan kewenangan daripada PPK ya. Yang lain, penyelenggara yang lain, pengawas pemilu nggak punya kewenangan untuk mengumpulkan hasil perhitungan suara itu ya. Apalagi pihak yang lain ya, stakeholder dan sebagainya lah ya, itu nggak mempunyai kewenangan. Yang mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan perhitungan ya, hasil perhitungan itu adalah PPK, seperti itu. Ini cuma 1 untuk wewenang. Sekiranya rekan-rekan ya cukup bisa di
fahamilah sekiranya seperti itu ya. Kalau yang kedua dan yang ketiga ini kan tadi sudah ada clue wewenangnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini mengenai kewajiban PPK ya, di mana dalam pasal 53 ayat 3 tentunya ya. Di mana yang pertama, kewajiban PPK itu membantu KPU ya, membantu KPU dalam melakukan pemutahiran data pemilih, daftar pemilih dan daftar pemilih tetap ya. Kewajiban pertama itu membantu KPU untuk terkait dengan pemutahiran data ya. Pemutahiran data ini merupakan kewajiban daripada PPK ya. Dalam artian kewajiban ini kewajiban untuk membantu KPU ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, membantu KPU dalam menyelenggarakan pemilu. Udah tentu ya, udah tentu karena kembali lagi ke kita tugasnya ya. Tugas daripada PPK itu tadi melaksanakan semua tahapan, melakukan semua tahapan pemilu. Nah kemudian untuk kewajibannya itu membantu KPU dalam menyelenggarakan pemilu ya, membantu sifatnya membantu KPU ya. Tadi juga sama membantu lagi. Pertama membantu terkait dengan membantu KPU pemutahiran data pemilih, kemudian kedua membantu KPU terkait dengan penyelenggaraan pemilu ya. Yang kemudian yang ketiga menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas. Nah, kewajiban. Misalkan Panwas memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada kita PPK, ya segera untuk ditindaklanjuti. Misalnya pada tahapan pemutahiran data ini melakukan saran perbaikan atau rekomendasi daripada Panwas. Orang-orang ini telah meninggal dunia ataupun tidak memenuhi syarat. Segera untuk ditindaklanjuti seperti itu. Itu bagian daripada kewajiban PPK ya, menindaklanjuti temuan dan laporan dari Panwas. Kemudian yang keempat dan yang kelimanya ini merupakan kewajiban yang sudah ada clue-nya lagi ya. Karena yang keempat itu melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh KPU. Kemudian yang kelimanya melakukan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti itu. Berarti dalam kewajiban itu sekiranya ada 3 yang harus kita pahami ya. Yang keempat dan yang kelima ini sudah ada clue-nya atau sudah ada frasanya sendiri kayak gitu. Ya teman-teman semuanya, rekan-rekan CPL, semoga dapat difahami ya. Untuk tugas sekiranya ada 5 yang harus kita pahami. Kewenangan harus setidaknya ada 1 yang harus kita pahami, dan kewajiban setidaknya harus ada 3 yang kita pahami seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat rekan-rekan semuanya. Kalaupun ada perbedaan pendapat ataupun ada metode lain yang berkaitan dengan untuk mudah memberikan pemahaman kepada kita, silakan berbagi informasi dan berbagi metodenya ya rekan-rekan semuanya. Ataupun ada salah ucapan, salah penyampaian, saya minta maaf kepada rekan-rekan semuanya. Mari kita belajar demokrasi bareng-bareng ya, bersama-sama. Karena pada prinsipnya saya sendiri masih belajar. Mari kita ya duduk sama rendah lah ya, berdiri sama tinggi, seperti itu ya konsepnya saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan rekan-rekan semuanya. Terakhir, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendukung channel ini ya sampai sejauh ini. Tolong untuk tetap mendukung, jangan semoga rekan-rekan semuanya bisa menjadi bagian daripada penyelenggara pemilu PPK ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.